Hai, selamat siang Sobat BKN. Kali ini kami akan mencoba untuk melakukan live IG ya, terkait dengan beberapa atau menjawab beberapa pertanyaan seputar pertanyaan kalian terhadap atau tentang terkait dengan P3K ini. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Diana dan saya dengan rekan saya Servina. Jadi di sini kiranya nanti akan ada 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan ini kami rangkum dari pertanyaan-pertanyaan seputar dengan P3K yang banyak sekali ditanyakan oleh Sobat BKN. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, Mbak Servina mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama itu bagaimana dengan kami yang tidak terdaftar di database BKN, kemudian telah mendaftar CPNS dan dinyatakan TMS, apakah kami bisa diangkat menjadi P3K? Jadi terkait pertanyaan ini, untuk pengadaan atau proses pengadaan CASN itu kami berpedoman terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, baiknya oleh Kepmenpan, oleh Menpan RB seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang P3K sendiri itu sesuai dengan Kemenpan nomor 15 tahun 2025, di situ sudah termention kriteria pelamar tambahan seperti apa yang nantinya berlaku untuk honorer yang terdata di database BKN. Nah, untuk honorer di luar yang terdata di database BKN seperti apa? Nah, sayangnya untuk yang di luar database BKN ini tidak termasuk yang dapat melamar di tahap kedua ini, seperti itu. Baik, selanjutnya ini nanti ada pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan tenaga honorer non-ASN yang terdata di database BKN, tetapi ternyata instansi daerahnya tidak membuka formasi untuk teknik sekolah ataupun dengan teknis seperti itu. Untuk yang teknis, nah itu nanti seperti apa Mbak Servina? Jadi untuk pertanyaan tadi, honorer yang terdata di database BKN tetapi instansinya tidak membuka formasi, ini harus melamar di seleksi P3K tahap 2 dengan memilih salah satu dari 4 jabatan yang tersedia sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, lengkapnya ini ada di Kepmenpan nomor 15 tahun 2025. Nah, Sobat BKN bisa baca lengkapnya di situ, jabatan apa saja yang tersedia sesuai dengan kualifikasi pendidikan masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu untuk lulusan PPG yang tidak mendapat lowongan kebutuhan, apakah harus mendaftar di tahap kedua? Gimana tadi? Jadi kalau untuk terkait dengan lulusan PPG ini sendiri, untuk tahap kedua ini kami fokuskan untuk penataan honorer yang terdata di database BKN seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana nih yang PPG yang sudah lulus atau seperti apa? Nanti kita akan tunggu peraturan atau kebijakan lebih lanjut dari Kepmenpan, dari Kementerian Pan RB-nya seperti itu ya, Sobat BKN. Begitulah. Kemudian nanti selanjutnya ada lagi nih pertanyaan yang keempat. Kami sudah mengabdi sudah 3 tahun, tetapi tidak terdata dalam database BKN. Sedangkan kemarin sudah mengikuti CPNS tetapi gagal. Nah, apakah ada kebijakan untuk ikut P3K? Nah, kembali lagi sesuai dengan Kepmenpan nomor 15 tahun 2025 bahwa fokus penataan untuk honorer non-ASN yang terdata di database BKN. Jadi untuk yang terkait pertanyaan ini mungkin kita harus menunggu kebijakan lebih lanjut gitu. Tapi untuk sekarang fokusnya adalah penataan untuk honorer non-ASN yang terdata di database BKN. Iya. Jadi ini sedikit menambahkan terkait dengan peraturan di Kepmenpan nomor 15 tahun 2025. Di situ ada kriteria bagi siapa saja sih yang bisa mendaftar ke P3K tahap 2 ini, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal tambahan lainnya, yang salah satunya juga adalah belum mengikuti atau mendaftar pada seleksi pengadaan ASN, itu juga termasuk. Selain itu untuk yang terdata P3K, untuk tenaga non-ASN tetapi terdata di database BKN dan sudah mendaftar pada CPNS maupun tahap 1, P3K tahap 1, tetapi ternyata tidak bisa hadir dalam proses seleksinya, baik di SKD maupun Selkom P3K, itu
masih bisa untuk daftar di tahap 2 ini. Tetapi kalau untuk yang sudah daftar di CPNS, kemudian di SKD-nya hadir atau mengikuti seleksi, tetapi yang di SKB-nya tidak hadir, itu sudah tidak bisa karena dianggap sudah mengikuti seleksi, seperti itu. Baik, pertanyaannya selanjutnya gimana, Mbak? Baik, nah pertanyaan yang kelima adalah di tempat kami masih banyak non-ASN yang di atas 2 tahun, namun tidak terdata di database BKN. Apakah bisa mendaftar di P3K tahap 2 ini? Untuk ini, jadi honorer non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN dapat mendaftar seleksi P3K tahap 2 selama memenuhi kriteria berstatus aktif dan bekerja paling sedikit 2 tahun berturut-turut, serta melamar pada instansi tempat bekerja sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam Kemenpan nomor 347 atau 347 tahun 2024. Seperti itu. Jadi ini tadi kami sudah mencoba untuk menjawab atau menjawab pertanyaan, 5 pertanyaan yang telah kami rangkum yang banyak sekali dipertanyakan oleh sobat-sobat BKN di luar sana, seperti itu. Kalau semisalnya dari sobat BKN ada yang mau bertanya, silakan di chat aja atau ditulis di kolom komentar. Nah, nanti akan ada teman-teman saya di depan kami ini, ada teman-teman saya yang bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan dari sobat BKN. Mungkin untuk menambahkan buat untuk sobat BKN yang ingin tahu lengkapnya misalnya kriterianya seperti apa, kemudian jabatan yang bisa dilamar itu apa saja, itu bisa baca-baca Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025. Kemudian ada juga Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 juga. Nah, itu bisa baca-baca dari situ, teman-teman. Jadi untuk yang Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini itu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini juga sebenarnya banyak banget yang ditanyakan oleh sobat BKN bagi peserta-peserta atau tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN kemudian tidak lolos di tahap 1. Nantinya akan seperti apa, seperti itu. Jadi itu bisa dibaca di Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Lebih singkatnya adalah untuk yang tidak lolos di tahap 1 kan secara otomatis sudah tidak bisa ikut di tahap 2 ya, karena kan sudah mengikuti seleksi. Jadi nanti akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, seperti apa sih P3K paruh waktu itu dan jabatannya seperti apa? Nanti bisa dibaca-baca kembali oleh sobat BKN di Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Gitu, gimana Mbak Servina? Kira-kira ada nggak ya ini pertanyaan dari sobat BKN? Semoga nanti dari live kami ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari sobat BKN. Ya, ini ada soal P3K paruh waktu, nanti kedepannya mau bisa ikut CPNS atau harus mengundurkan diri sebagai P3K paruh waktu. Jadi mau nanya soal paruh waktu itu nanti kedepannya gimana? Jadi terkait, jadi gimana? P3K paruh waktu. Kalau misalnya kedepannya mau daftar CPNS gitu ya, apakah harus mengundurkan diri atau bagaimana gitu prosedurnya? Nah, sampai sekarang belum ada kebijakan terkait hal itu, jadi memang kita masih sama-sama menunggu. Ya, jadi fokus dari pemerintah di tahun 2024-2025 ini adalah menyelesaikan dari tenaga-tenaga non-ASN dan juga proses untuk penataan dari pegawai non-ASN ini, seperti itu. Soal R3. Ya. Gimana? Kalau R3 nggak lulus seleksi di tahap 1, itu apakah bisa langsung jadi paruh waktu atau dia mengisi yang kosong? Ya, jadi kalau misalnya di tahap 1 itu kan tidak ada optimalisasi. Nah, nanti di tahap 2 akan tes terlebih dahulu, kemudian kiranya masih ada yang
kosong atau seperti apa kita masih belum tahu ya, karena kan dari formasi dari tiap-tiap instansi nanti seperti apa seperti itu. Tapi nanti proses optimalisasi bila belum atau belum terisi atau seperti itu dan sesuai dengan peraturan atau kriteria tertentu untuk proses optimalisasi untuk di tahap 2 nanti akan diproses tahap 2. Sedangkan kemudian R3 ini kan berarti non ASN yang terdata di database BKN ya. Kemudian seperti apa nantinya ya, kalau semisalnya tidak lolos nanti akan diangkat sebagai P3K paruh waktu seperti itu. Nah kalau paruh waktu ada mengisi DFH itu nggak? Nanti mekanismenya gimana? Belum ada ya? Belum ada. Kalau untuk P3K paruh waktu yang mekanisme mengisi DRH itu belum ada kebijakan. Jadi ditunggu aja gitu ya. Boleh deh ya, ngomongin lagi soal 5 pertanyaan. Kelima. Ya. Boleh. Ya. Ya, jadi kira-kira apalagi nih dari Sobat BKN yang mau atau masih ada pertanyaan seputar dengan P3K ini, kiranya yang masih bisa kami jawab nih yang ada di sini gitu ya, akan kami coba untuk jawab seperti itu. Terus nanti kira-kira yang tahap 2 mana sih tadi bisa jadi paruh waktu juga nggak yang tahap 2? Kalau dia mendaftar di P3K tahap 2 maksudnya. Iya. Tapi kelewatan kalau Iya, gimana Mbak Servina? kalau nggak Jadi lulus kalau di P3K tahap 2 atau jadi yang daftar tahap 2 bisa jadi paruh waktu juga nggak? sejauh ini kita tunggu Belum dulu ada ya sih. sebagaimana kebijakannya, Iya. kemudian mekanismenya nanti juga seperti apa, sama halnya dengan apakah yang paruh waktu nanti harus mengisi data dan dokumen lain sebagainya seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Kalau tenaga honorer yang belum masuk database BKN tapi tidak lulus SKD CPNS bisa nggak langsung jadi P3K paruh waktu? belum ada peraturan? Belum, nggak bisa. Jadi coba Mbak Servina gimana? Belum ada, belum nggak bisa. Fokusnya sih sekarang itu penataan yang terdata di database BKN. Jadi terkait hal itu mungkin masih belum tahu ya. Belum Sejauh tahu ini sih belum ada ya ada kebijakan dan ketentuan seperti itu. Tapi fokus dari pemerintah adalah pegawai non ASN yang terdata dalam database BKN. Oke, tentang apa nih? Katanya ada yang mau minta dijelasin lagi yang pertanyaan yang pertama itu. Ada yang mau ditanyain terkait dengan pertanyaan yang pertama. Iya, mau minta dijelasin lagi terkait pertanyaan pertama. Oke, jadi nanti untuk yang pertanyaan pertama itu kan peserta yang tidak terdaftar di database BKN, kemudian terus mendaftar di CPNS, dan kami nyatakan TMS, apakah bisa diangkat menjadi P3K. Nah, seperti yang sudah kita bahas dari tadi ya, sebenarnya fokus dari pemerintahan adalah penataan dari tenaga non ASN yang terdata di database BKN seperti itu. Nanti terkait peraturan tersebut sesuai Kepmenpan, kembali lagi ya, kita coba buka atau kita baca bareng-bareng terkait dengan Kepmenpan nomor 15 tahun 2025. Kriteria pelamar untuk tambahan hanya berlaku untuk honorer yang terdata di database BKN seperti itu. Gitu sih ya Mbak Servina ya. Mungkin bisa dijelasin lagi soal pendataan non ASN yang udah dilakukan. Baik, kalau untuk pendataan ASN itu kan sebenarnya sudah dilakukan di tahun 2022 ya, yang terdata di database BKN, jadi seperti itu. Kemudian fokus dari pemerintah yaitu menyelesaikan dari tenaga-tenaga non ASN yang terdata dan sudah terkonfirmasi di database BKN gitu.
Nah, untuk bagaimana selanjutnya yang tidak terdata, kemudian bahkan sudah bekerja, karena itu mungkin pendataan di tahun 2022 ya Mbak Servina ya, kemudian bagaimana nanti kalau kami yang bekerja TMT-nya per tanggal atau per tahun 2022, sebenarnya kan sampai di tahun 2024 sudah 2 tahun seperti itu ya, tapi tidak terdata. Nah, ini masih belum ada kebijakan lebih lanjut seperti itu. Tenaga non-ASN terdata di database BKN 2022 pada instansi A, tapi yang bersangkutan daftar CPNS di instansi B, lalu gagal di SKB. Apakah bisa menjadi P3 tepat waktu? Diulang lagi di pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? Tenaga non-ASN terdata di database BKN 2022 pada instansi A, tapi mendaftar CPNS di instansi B, lalu gagal di SKB. Apakah bisa menjadi P3 kapal waktu? Nah, terkait kalau dia terdatanya tapi ini terdata ya? Terdata. Jadi kalau misalnya dia terdata di instansi A, kalau CPNS itu kan sebenarnya tidak ada batasan ya, harus mendaftar di instansi manapun. Maksudnya dia tidak harus seperti P3K. Kalau P3K kan wajib mendaftar di instansi yang mereka bekerja saat ini. Seperti itu ya Mbak Servina ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya yang bersangkutan kemudian tidak lolos pada tahap seleksi CPNS, sedangkan kemudian pertanyaannya adalah apakah bisa menjadi P3K paruh waktu ya, ketika waktu di instansi A atau di tempat saat ini dia bekerja sebagai honorer atau tenaga non ASN. Jadi ini ada kriteria untuk pegawai dari surat Menpan ya Mbak Servina. Gimana Mbak Servina? Surat Menpan nomor B/M/M.S/M.00/2025. Jadi di sini pegawai non ASN yang terdaftar dalam database pegawai non ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi bisa ya Mbak Servina ya? Untuk yang tadi, contoh yang tadi bisa. Ya. Jadi bisa ya buat teman-teman atau sobat BKN yang sudah mendaftar tetapi gagal pada daftarnya di instansi lainnya atau di instansi B gitu ya, bukan tempat dia bekerja saat ini, bisa sesuai dengan surat dari Menpan RB seperti itu, bisa untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu seperti itu. Ada pertanyaan soal nasib, di mana nasib honorer yang belum terdata di database BKN tapi udah bekerja nih lebih dari 2 tahun tapi masih aktif sampai sekarang, dan bisa diulangi lagi. Oh, tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa memang saat ini fokusnya adalah untuk menyelesaikan non ASN yang terdata di database BKN. Jadi untuk yang belum terdata mungkin masih menunggu kebijakan lebih lanjut. Gitu. Yang jelas adalah instansi, kalau nggak salah dari itu ya, untuk instansi-instansi itu di tahun 2025 itu sudah tidak boleh mengangkat atau merekrut untuk tenaga non ASN seperti itu. Jadi ini sangat tegas juga bagi instansi yang masih mengangkat atau merekrut untuk pegawai non ASN, ada sanksi tersendiri. Ini sangat sudah dimention ya Mbak Servina ya terkait hal tersebut. Jadi memang pemerintah, kami rasa kayaknya serius banget ya untuk menyelesaikan non ASN, tenaga non ASN ini, terlebih yang sudah ada di database BKN. Oke, kalau gitu boleh sambil closing makan dia dulu nggak? Oke, mungkin di resume banyak yang ditanyakan terus disampaikan. Baik.
Dari seluruh pertanyaannya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa memang fokus pemerintah saat ini adalah untuk menyelesaikan non-ASN yang terdata di database BKN. Nah, tapi teman-teman dan sobat BKN itu juga bisa melengkapi bisa membaca lebih lanjut tentang kriteria atau kualifikasi atau jabatan itu di Kepmenpan RB nomor 15 tahun 2025 dan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 juga, seperti itu. Nah, semoga semoga IG Live kita saat ini cukup menjawab pertanyaan sobat BKN di IG BKN. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan sobat BKN di sini kita rangkum dulu kok, nanti siapa tahu ada video berikutnya. Jadi kalau misalnya ternyata masih ada banyak banget pertanyaan dari sobat BKN yang sudah ditulis di kolom chat dari live IG ini kami, atau mungkin dari media sosial lainnya di media sosial dari BKN, kami akan coba selanjutnya akan merangkum kembali pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kiranya akan kami angkat kembali dan kami akan coba untuk menjawab pertanyaan tersebut, seperti itu ya. Jadi untuk sobat BKN yang bisa mendaftar ke P3K tahap kedua, diperhatikan kembali untuk dia sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 15 tahun 2025. Mungkin merangkum sedikit ya Mbak Servina ya, beberapa pertanyaan yang sebenarnya ini adalah yang terbaru ya, Kepmenpan 15 tahun 2025 ini. Itu untuk yang bisa mendaftar adalah P3K atau pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN BKN. Kemudian yang pertama adalah tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi ya, yang harus di garis bawah ada seleksi administrasi untuk pengadaan P3K tahap 1. Yang kedua adalah tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi juga pada pengadaan CPNS. Selanjutnya adalah belum melamar seleksi pengadaan ASN apapun, baik P3K tahap 1 maupun CPNS. Selanjutnya adalah memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1, dan juga memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS di tahun anggaran 2024. Nah, untuk yang tidak hadir atau tidak mengikuti ini, itu hanya untuk yang pada seleksi SKB. Karena kalau sudah mengikuti tes seleksi SKD, itu sudah dianggap untuk hadir atau mengikuti seleksi dari proses pelaksanaan seleksi CPNS tersebut, seperti itu. Baik, kira-kira sudah cukup kali ya Mbak Servina ya untuk live IG kami hari ini, menjawab beberapa pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh para sobat BKN. Namun kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin yang sudah dituliskan dalam kolom komentar di IG, di media sosial dan juga chat di live IG ini, nanti kami dari tim BKN akan mencoba untuk merangkum dan mencoba untuk menjawab di lain kesempatan. Yang belum mendaftar, ajakan yang belum daftar tahap 2 untuk segera mendaftar. Bagi sobat BKN yang di tahap sebelumnya ini belum mendaftar dan apabila sesuai dengan kualifikasi seperti di peraturan, segera mendaftar ya teman-teman. Iya. Jadi harus segera ya Mbak ya. Maksudnya adalah kita sudah banyak kali kita untuk mensosialisasikan terkait proses pengadaan P3K. Jadi kami pun mengharapkan bahwa para sobat BKN yang belum mendaftar tetapi sudah lolos atau masuk kriteria dari peserta yang dapat mendaftar di tahap 2 ini untuk segera mendaftar. Jangan diundur-undur lah ya. Ditunda-tunda seperti itu. Mungkin sekian IG live Q&A menjawab pertanyaan Sobat BKN terkait seleksi CASN 2024. Sampai jumpa. Sampai jumpa.